Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DNA ingin melakukan praktikum uji enzim. 1. Mengetahui ada tidaknya enzim katalase pada hati ayam dan umbi kentang. Yang kedua, mengetahui pengaruh enzim katalase terhadap hidrogen peroksida atau H2O2. Yang ketiga, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Langkah pertama, siapkan 5 buah tabung reaksi dan berilah label 1, 2, 3, 4, dan 5. Langkah kedua, potonglah hati menggunakan cutter dengan ukuran 1 cm dikali 1 cm sebanyak 5 potong. Langkah ketiga, masukkan potongan hati yang pertama ke dalam gelas kimia 100 ml yang telah berisi 50 ml Aquades dan rebuslah hingga mendidih di atas pembakar spiritus. Langkah keempat, angkatlah potongan hati yang sudah matang dengan menggunakan pinset, kemudian letakkan di atas tisu dan tunggu sampai dingin. Setelah dingin, masukkan potongan hati yang pertama ke dalam tabung reaksi 1 dengan menggunakan pinset, kemudian dorong dengan menggunakan spatula. Langkah kelima, masukkan 2 ml larutan H2O2 20% ke dalam tabung reaksi pertama. Langkah keenam, masukkan lidi yang ujungnya terdapat bara api ke dalam gelembung yang dihasilkan pada tabung reaksi tersebut. Lalu, amati nyala apinya dan catat ke dalam data eksperimen. Langkah ini bertujuan untuk menguji kandungan oksigen pada tabung tersebut. Langkah ketujuh, amati dan ukurlah tinggi gelembung yang dihasilkan, kemudian catat pada data eksperimen. Langkah ke-8 yaitu masukkan potongan hati yang masih segar, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi 2 dengan menggunakan pinset dan dorong dengan spatula. Langkah ke-9, masukkan 2 ml larutan H2O2 20% ke dalam tabung reaksi 2. Langkah ke-10, masukkan lidi yang ujungnya terdapat bara api ke dalam gelembung yang dihasilkan pada tabung reaksi tersebut. Lalu, amati nyala apinya dan catat ke dalam data eksperimen. Langkah ke-11, amati dan ukurlah tinggi gelembung yang dihasilkan, kemudian catat pada data eksperimen. Langkah ke-12, masukkan potongan hati yang ketiga, lalu potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi 3 dengan menggunakan pinset dan dorong dengan spatula. Langkah ke-13, masukkan 2 ml larutan H2O2 20% ke dalam tabung reaksi 3. Langkah ke-14, masukkan lidi yang ujungnya terdapat bara api ke dalam gelembung yang dihasilkan pada tabung reaksi tersebut. Lalu, amati nyala apinya dan catat ke dalam data eksperimen. Langkah ke-15, amati dan ukurlah tinggi gelembung yang dihasilkan, kemudian catat pada data eksperimen. Langkah ke-16, masukkan potongan hati yang keempat dengan menggunakan pinset dan dorong dengan spatula. Setelah itu, tetesi sebanyak 5 tetes NaOH ke dalam tabung 4. Langkah ke-17, masukkan 2 ml larutan H2O2 20% ke dalam tabung reaksi 4. Langkah ke-18, masukkan lidi yang ujungnya terdapat bara api ke dalam gelembung yang dihasilkan pada tabung reaksi tersebut. Lalu, amati nyala apinya dan catat ke dalam data eksperimen. Langkah ke-19, amati dan ukurlah tinggi gelembung yang dihasilkan, kemudian catat pada data eksperimen. Langkah ke-20, masukkan potongan hati yang kelima dengan menggunakan pinset dan dorong dengan spatula. Kemudian tetesi sebanyak 5 tetes HCl ke dalam tabung reaksi 5. Langkah ke-21, masukkan 2 ml larutan H2O2 20% ke dalam tabung reaksi 5. Langkah ke-22, masukkan lidi yang ujungnya terdapat bara api ke dalam gelembung yang dihasilkan pada tabung reaksi tersebut. Lalu, amati nyala apinya dan catat ke dalam data eksperimen. Langkah ke-23, amati dan ukurlah tinggi gelembung yang dihasilkan, kemudian catat pada data eksperimen. Langkah pertama, siapkan 5 buah tabung reaksi dan berilah label 1, 2, 3, 4, dan 5. Langkah kedua, potonglah umbi kentang menggunakan cutter dengan ukuran 1 cm dikali 1 cm sebanyak 5 potong. Langkah ketiga, masukkan potongan umbi kentang pertama
yang sudah direbus terlebih dahulu ke dalam tabung reaksi pertama dengan menggunakan pinset dan dorong dengan spatula. Langkah keempat, masukkan 2 ml larutan H2O2 20% ke dalam tabung reaksi pertama. Langkah kelima, masukkan lidi yang ujungnya terdapat bara api ke dalam gelembung yang dihasilkan pada tabung reaksi tersebut. Lalu, amati nyala apinya dan catat ke dalam data eksperimen. Langkah ini bertujuan untuk menguji kandungan oksigen pada tabung tersebut. Langkah keenam, amati dan ukurlah tinggi gelembung yang dihasilkan, kemudian catat pada data eksperimen. Langkah ketujuh, masukkan potongan umbi kentang yang masih segar, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi 2 dengan menggunakan pinset dan dorong dengan spatula. Langkah ke-8, masukkan 2 ml larutan H2O2 20% ke dalam tabung reaksi 2. Langkah ke-9, masukkan lidi yang ujungnya terdapat bara api ke dalam gelembung yang dihasilkan pada tabung reaksi tersebut. Lalu, amati nyala apinya dan catat ke dalam data eksperimen. Langkah ke-10, amati dan ukurlah tinggi gelembung yang dihasilkan, kemudian catat pada data eksperimen. Langkah ke-11, masukkan potongan umbi kentang yang ketiga, lalu potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian, masukkan ke dalam tabung reaksi 3 dengan menggunakan pinset dan dorong dengan spatula. Langkah ke-12, masukkan 2 ml larutan H2O2 20% ke dalam tabung reaksi 3. Langkah ke-13, masukkan lidi yang ujungnya terdapat bara api ke dalam gelembung yang dihasilkan pada tabung reaksi tersebut. Lalu, amati nyala apinya dan catat ke dalam data eksperimen. Langkah ke-14, amati dan ukurlah tinggi gelembung yang dihasilkan, kemudian catat pada data eksperimen. Langkah ke-14, amati dan ukurlah tinggi gelembung yang dihasilkan, kemudian catat pada data eksperimen. Langkah ke-15, masukkan potongan umbi kentang yang keempat dengan menggunakan pinset dan dorong dengan spatula. Setelah itu, tetesi sebanyak 5 tetes NaOH ke dalam tabung 4. Langkah ke-16, masukkan 2 ml larutan H2O2 20% ke dalam tabung reaksi 4. Langkah ke-17, masukkan lidi yang ujungnya terdapat bara api ke dalam gelembung yang dihasilkan pada tabung reaksi tersebut. Lalu, amati nyala apinya dan catat ke dalam data eksperimen. Langkah ke-18, amati dan ukurlah tinggi gelembung yang dihasilkan, kemudian catat pada data eksperimen. Langkah ke-19, masukkan potongan umbi kentang yang kelima dengan menggunakan pinset dan dorong dengan spatula. Kemudian tetesi sebanyak 5 tetes HCl ke dalam tabung reaksi 5. Langkah ke-20, masukkan 2 ml larutan H2O2 20% ke dalam tabung reaksi 5. Langkah ke-20, masukkan 2 ml larutan H2O2 20% ke dalam tabung reaksi 5. Langkah ke-21, masukkan lidi yang ujungnya terdapat bara api ke dalam gelembung yang dihasilkan pada tabung reaksi tersebut. Lalu, amati nyala apinya dan catat ke dalam data eksperimen. Langkah ke-22, amati dan ukurlah tinggi gelembung yang dihasilkan, kemudian catat pada data eksperimen. Enzim adalah katalis yang terbuat dari protein dan dihasilkan oleh sel. Enzim mempunyai sifat spesifik yaitu hanya mengatalisis reaksi kimia tertentu. Sebagai contoh, enzim katalase yang hanya menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Hal ini dapat dibuktikan dengan percobaan hati ayam dan kentang. Yang terjadi pada hati ayam saat diberi perlakuan yaitu 1. Hati yang telah direbus plus H2O2. Hati yang direbus kemudian ditambah larutan H2O2, ternyata gelembung udara yang dihasilkan sedikit dan saat bara api dimasukkan ke dalamnya juga tidak timbul nyala api. Hal ini disebabkan karena protein di dalam enzim katalase yang terdapat di hati telah rusak sehingga tidak dapat menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. 2. Hati segar A plus H2O2. Saat hati diberi larutan H2O2 menghasilkan gelembung-gelembung udara yang banyak. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase yang terdapat di dalam hati ayam mengubah H2O2 menjadi H2O atau air. Sedangkan pada waktu dimasukkan bara api ke dalamnya, bara api menyala terang sekali. Hal ini membuktikan bahwa H2O2 juga diuraikan menjadi oksigen atau O2.
3. Hati segar B plus H2O2. Saat hati setengah bagian diberi larutan H2O2 menghasilkan gelembung-gelembung udara dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan tabung 2. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase yang terdapat di dalam hati ayam mengubah H2O2 menjadi H2O atau air. Sedangkan pada waktu dimasukkan bara api ke dalamnya, bara api menyala terang. Hal ini membuktikan bahwa H2O2 juga diuraikan menjadi oksigen atau O2. Hal yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan tabung 2 karena jumlah enzim katalase pada hati setengah bagian lebih sedikit. 4. Hati segar plus H2O2 plus NaOH. Penambahan NaOH di sini dimaksudkan untuk membuat hati dalam keadaan terlalu basah. Kemudian ditambah larutan H2O2, ternyata terbentuk gelembung udara yang sedang. Tetapi saat bara api dimasukkan ke dalamnya menyala terang. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase tidak dapat bekerja secara optimal dalam kondisi terlalu basah. 5. Hati segar plus H2O2 plus HCl. Penambahan HCl di sini dimaksudkan untuk membuat hati dalam keadaan terlalu asam. Kemudian ditambah larutan H2O2, ternyata terbentuk gelembung udara yang sedikit. Ketika dimasukkan bara api ke dalamnya juga terjadi nyala api yang menyala. Hal ini menunjukkan bahwa enzim katalase tidak dapat bekerja dalam kondisi terlalu asam. Yang terjadi pada kentang saat diberi perlakuan yaitu 1. Kentang yang telah direbus plus H2O2. Pada perlakuan ini, kami mendapatkan kentang yang direbus kemudian diberi larutan H2O2, terbukti bara api menyala dan gelembung udara tidak muncul. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya denaturasi atau kerusakan enzim, sehingga tidak dapat menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Denaturasi enzim perlakuan ini disebabkan karena pengaruh suhu, karena enzim bekerja pada suhu tertentu. Tidak adanya gelembung dan bara api menunjukkan bahwa enzim katalase ini tidak bekerja pada suhu tinggi, karena pada suhu tinggi enzim ini akan mati dan tidak bisa aktif kembali. 2. Kentang segar A plus H2O2. Saat kentang diberi larutan H2O2, terbentuk gelembung-gelembung gas dengan jumlah yang sedikit. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase yang terdapat di kentang mengubah H2O2 menjadi H2O. Kemudian saat diuji dengan bara api pada lidi, timbul nyala bara api yang terang. Hal ini menunjukkan bahwa H2O2 juga diuraikan oleh enzim katalase pada kentang menjadi oksigen atau O2. 3. Hati segar B plus H2O2. Saat kentang setengah bagian diberi larutan H2O2, terbentuk gelembung-gelembung gas dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan tabung 2. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase yang terdapat di kentang mengubah H2O2 menjadi H2O. Kemudian saat diuji dengan bara api pada lidi, timbul nyala bara api yang menyala sedang. Hal ini menunjukkan bahwa H2O2 juga diuraikan oleh enzim katalase pada kentang menjadi oksigen atau O2. Hasil yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan dengan tabung 2 karena jumlah enzim katalase pada kentang setengah bagian lebih sedikit. 4. Kentang segar plus H2O2 plus NaOH. Kentang ditambahkan NaOH dan kemudian diberi larutan H2O2, terbentuk gelembung-gelembung gas dengan jumlah yang sedang dan dengan ukuran yang kecil. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase yang terdapat di kentang mengubah H2O2 menjadi H2O. Kemudian saat diuji dengan bara api pada lidi tidak timbul nyala bara api. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya denaturasi. Denaturasi enzim perlakuan ini disebabkan oleh penambahan NaOH yang mengubah kondisi di sekitar molekul menjadi kondisi basa. Derajat keasaman atau pH sangat mempengaruhi aktivitas enzim, sehingga kondisi tersebut merusak enzim katalase yang bekerja pada pH netral. 5. Kentang segar plus H2O2 plus HCl. Pada perlakuan ini kami mendapatkan kentang ditambahkan HCl dan kemudian diberi larutan H2O2, tidak menghasilkan gelembung-gelembung gas dan bara api menyala. Hal tersebut menunjukkan bahwa enzim katalase dalam kentang tidak bekerja karena tidak dipecahkannya senyawa H2O2 menjadi H2O. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya denaturasi. Denaturasi merupakan rusaknya bentuk 3 dimensi enzim yang menyebabkan enzim tidak dapat lagi berikatan dengan substratnya sehingga aktivitas enzim menurun atau hilang. Denaturasi enzim disebabkan oleh penambahan HCl yang merubah kondisi di sekitar molekul menjadi kondisi asam. Derajat keasaman atau pH sangat mempengaruhi aktivitas enzim, sehingga kondisi asam tersebut merusak enzim katalase yang bekerja pada pH netral. Dari percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kerja enzim katalase sangat berpengaruh terhadap metabolisme makhluk hidup.
Katalase memecah senyawa berbahaya seperti hidrogen peroksida atau H2O2 di dalam sel hati. Dalam hal ini, hidrogen peroksida bertindak sebagai substrat. Hidrogen peroksida merupakan senyawa reaktif dan dapat merusak sel, kemudian akan didegrasi oleh katalase. Katalase mendegrasi hidrogen peroksida H2O2 menjadi air, H2O, dan oksigen O2. Beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah sebagai berikut. 1. Suhu. Enzim menjadi rusak bila suhunya terlalu tinggi atau rendah. Protein akan mengental atau mengalami koagulasi bila suhunya terlalu tinggi atau panas. 2. Derajat keasaman atau pH. Enzim menjadi nonaktif jika diberlakukan pada asam dan basa yang sangat kuat. Sebagian besar enzim bekerja paling efektif pada kisaran pH lingkungan yang sedikit sempit, pH kurang lebih 7. Di luar pH optimal, kenaikan atau penurunan pH menyebabkan penurunan aktivitas enzim dengan cepat. 3. Konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim dalam keadaan konstan serta jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim dalam keadaan konstan, maka reaksi awal hingga batas tertentu sebanding dengan substrat yang ada. Jika enzim memerlukan suatu koenzim atau ion kofaktor, maka konsentrasi substrat dapat menentukan laju reaksi. 4. Inhibitor enzim. Kerja enzim dapat dihambat baik bersifat sementara maupun tetap oleh inhibitor berupa zat kimia tertentu. Pada konsentrasi substrat yang rendah akan terlihat dampak inhibitor terhadap laju reaksi. 5. Konsentrasi substrat. Jika konsentrasi substrat ditambah, maka kecepatan reaksi pun semakin lambat. Pada uji pH asam, kerja enzim katalase rusak. Begitu juga pada pH basa. Karena enzim katalase hanya bisa bekerja pada pH netral. Pada asam dan basa, enzim katalase tidak dapat bekerja secara optimal. Pada uji suhu dingin, kerja enzim katalase rusak. Pada uji suhu panas, kerja enzim katalase juga rusak atau denaturasi, tetapi gelembung masih cukup sedang pada uji suhu dingin dibanding suhu panas. Enzim katalase hanya bisa bekerja pada suhu normal atau netral. Organ yang banyak mengandung enzim katalase adalah hati, jadi suhu dan pH sangat mempengaruhi kualitas enzim katalase pada metabolisme makhluk hidup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.